Timnas Belgia sukses mengalahkan tuan rumah Austria pada pertandingan kualifikasi Euro 2024 laga di Stadion SC Pelwina Sabtu tanggal 14 Oktober dini hari. WIB itu berakhir dengan skor 3-2 untuk The Rottels. 2 gol Dodi Lukebagio di menit 12 dan menit 55 dan Romelu Lukaku di menit 58 hanya bisa dibalas Konrad Laimer di menit 72 serta penalti Marcel Sabitzer di menit 84. Belanda akhirnya merasakan keganasan Prancis dalam lanjutan kualifikasi Euro 2024 Grup B. Belanda takluk 1-2 dari Prancis di Johan Cruyff Arena Sabtu tanggal 14 Oktober. WIB Kylian Mbappé jadi tokoh antagonis bagi Belanda. Dia sanggup mencetak 2 gol kemenangan Prancis di menit 7 dan menit 53. Belanda harus menunggu lama sekali, tepatnya di menit ke-83 untuk mencetak gol hiburan melalui Quilin C. Hartman. Portugal meraih 3 poin dalam lanjutan kualifikasi Euro 2024 usai mengalahkan Slovakia 3-2 bertanding di Estádio do Dragão Porto Sabtu tanggal 14 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah membuka keunggulan sejak babak pertama melalui gol Gonçalo Ramos dan penalti Cristiano Ronaldo. Di babak kedua Slovakia sempat memperkecil skor menjadi 1-2 lewat Hanko di menit ke-69. Portugal kemudian bisa menjauh lagi di menit ke-72 lewat gol kedua Ronaldo. Menit ke-80 Lobotka mengecilkan skor menjadi 3-2. Inggris harus bekerja keras sebelum mengalahkan Australia 1-0 di laga uji coba di Stadion Wembley Sabtu dini hari tadi. Striker Aston Villa Ollie Watkins di menit 57 menjadi pembeda di laga ini setelah ia menjadi pemain yang mencetak satu-satunya gol untuk membawa Trillions menang tipis 1-0. Timnas Brazil meraih hasil negatif saat menjamu Venezuela di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Neymar Junior dan kawan-kawan dipaksa berbagi angka 1-1 di kandang sendiri tanggal 13 Oktober tahun 2023. Gabriel Magalhães membuka skor untuk Brasil di menit 50 sebelum disamakan oleh Edward Bello di menit 85. Neymar mengalami kejadian tak menyenangkan usai Brasil diimbangi Venezuela di kualifikasi Piala Dunia 2026. Neymar dilempar sebungkus popcorn oleh penonton saat sedang berjalan menuju lorong di stadion. Lemparan tersebut mengenai kepala bintang PSG itu. Pemain yang kini memperkuat Al Hilal sempat tampak marah dengan berteriak dan menunjuk-nunjuk ke arah penonton sebelum diredam oleh pelatih Brazil Fernando Diniz. Belgia, Prancis dan Portugal memastikan tempat di putaran final Euro 2024 setelah mencetak kemenangan dalam pertandingan kualifikasi Jumat tanggal 13 Oktober waktu setempat. Kemenangan atas Belanda membuat Prancis kokoh di puncak grup B, sementara Portugal yang berada di grup C memiliki rekor 100% dengan 7 kemenangan beruntun dalam kualifikasi Euro 2024. Di grup F, Belgia kini memiliki 16 poin dari 6 pertandingan. Son Heung-min terpilih sebagai pemain terbaik Premier League bulan September. Pemain Korsel itu mencetak 6 gol dalam 4 laga bersama Tottenham selama bulan September. Son bikin hat-trick saat Tottenham menang 5-2 di kandang Burnley lalu mencetak 2 gol ke gawang Arsenal dan 1 gol dalam kemenangan Tottenham atas Liverpool. Sementara pelatih Spurs Postecoglou dinobatkan sebagai pelatih terbaik IPL bulan September. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate mengecam para penggemar yang mencemooh Jordan Henderson saat kemenangan 1-0 Inggris dalam laga persahabatan kontra Australia. Kelompok LGBTQ+ mengkritik Henderson karena pindah ke negara di mana anggota komunitas yang menghadapi penindasan parah yang tidak dialami oleh warga non-LGBT+. Namun belum dapat dipastikan apakah itu yang menjadi alasan mengapa Henderson dicemooh saat bermain untuk Inggris di Wembley pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Superstar Argentina Lionel Messi mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari pemain Paraguay Antonio Sanabria. Messi diludahi Sanabria namun gak menanggapinya. Saya tak ingin menganggap hal itu penting karena nanti dia akan berbicara di mana-mana dan itu menjadi lebih buruk. Dia nanti jadi terkenal, jadi sebaiknya abaikan saja, tuturnya. Sementara itu di sisi lain Sabria membantah sudah meludah Hela Pulka. Dia menyebut hal itu lantaran sudut kamera. Kontrak Kaoru Mitoma bersama Brighton menipis. Menurut laporan Mundo Deportivo, staf teknis Barcelona dilaporkan tertarik mengamankan sang pemain asal Jepang tersebut. Ada kabar yang menyebutkan jika Mitoma enggan menaikkan kontrak baru, The Seagull berpotensi untuk melepasnya di bursa mendatang dibanding harus kehilangannya secara gratis pasca masa baktinya rampung pada Juni tahun 2025 nanti. Pemain Barcelona kembali ada yang mengalami cedera. Tes yang dilakukan Jumat ini terhadap Alejandro Balde telah dikonfirmasi bahwa ia mengalami cedera aduktor. Di salah satu paha belakangnya cedera tersebut dialami sang pemain saat bermain untuk Spanyol melawan Skotlandia. Pada kualifikasi 2024 di Sheffield dia harus diganti di babak pertama dan telah kembali ke klubnya. Balde pun untuk sementara harus menepi demi memulihkan kondisinya. Fabrizio Corona adalah orang pertama yang melaporkan bahwa Nicolo Fagioli mempunyai masalah dengan taruhan.
Hal tersebut sudah dalam investigasi yang sejauh ini. Juga mengkaitkan Sandro Tonali dan Nicolo Zaniolo Corona. Turut menyebutkan bahwa Juventus tahu situasi itu dan berusaha menutupi permasalahan taruhan pemainnya tak terima dengan tuduhan itu. Pihak Juve membuat rilis mengenai apa yang diberitakan oleh beberapa media Juventus. FC menyatakan bahwa saat tahu berita tentang kemungkinan keterlibatan pemain Nicolo Fagioli dalam masalah taruhan, mereka segera menghubungi kantor Kejaksaan Federal (KC) dalam hitungan hari setelah menyatakan pensiun. Dari lapangan hijau, Eden Hazard langsung digoda untuk comeback dan bermain lagi di Premier League. Penampilan menawan Eden Hazard bersama Chelsea yang tapaknya membuat salah satu peti di West Ham United Kevin Nolan ingin menggoda sosok asal Belgia itu untuk menarik kembali keputusan pensiunnya. Nolan yakin sekali Eden Hazard masih punya taji. Hazard sendiri belum merespon ajak Kevin Nolan ini. Robert Lewandowski tetap berada di jalur yang tepat untuk kembali dari cedera. Lewandowski menggunakan jeda internasional untuk melakukan program rehabilitasinya di Catalonia, tetapi ia menghadapi perlombaan kebugaran yang ketat untuk siap menghadapi Los Blancos. Namun, meski ada kekhawatiran bahwa ia akan melewatkan laga penting tersebut, Lewandowski telah meyakinkan para penggemar bahwa ia akan segera kembali dan mungkin siap untuk tampil di El Clasico jika ia tidak mengalami. Untuknya pun dikeluarkan kiper Manchester United Andre Onana dikabarkan menolak untuk kembali membela timnas Kamerun. Dilansir Daily Mail, Onana dikabarkan mengurungkan niatnya untuk membela Kamerun di Piala Afrika 2023 Januari mendatang. Menurutnya ia akan berkomitmen penuh kepada Manchester United. Onana bahkan sudah mengatakan kepada Erik ten Hag bahwa dirinya tak akan mengakhiri masa pensiun internasionalnya. Ia lebih memilih untuk fokus dan memperbaiki performanya di Manchester United. Salah satu gelandang Arsenal, Mohamed Elneny, dilaporkan baru mendirikan klub sepak bolanya sendiri. Dilansir Refoot, klub tersebut diberi nama Elneny FC. Pemain asal Mesir itu ingin klubnya menjadi tempat para pemain muda berbakat menemukan kesempatan yang lebih baik di sepak bola. Kini ia sedang mencari pemain berusia 16 hingga 25 tahun. Kabarnya beberapa sesi latihan dan pertandingan akan dipimpin langsung oleh Elneny. Newcastle United dikabarkan mulai serius untuk menginar pemain muda Arsenal Emil Smith Rowe. Dilansir Daily Mail, Smith Rowe sendiri kesulitan untuk menembus skuad utama Arsenal. Oleh karena itu The Empies berusaha memanfaatkan kesempatan itu. Kabarnya pihak Newcastle menargetkan untuk bisa mendatangkan sang pemain pada bursa transfer Januari mendatang. Talenta muda Borussia Dortmund Jimmy Baynugites telah jadi perbincangan akhir-akhir ini setelah menembus skuad utama timnas Jerman musim lalu. Jami dikabarkan jadi incaran beberapa klub Liga Inggris. Dilansir The Sun, Arsenal, Chelsea, dan Newcastle rela ngantri buat dapatin tanda tangan sang pemain. Kabarnya Arsenal jadi yang terdepan karena Mikel Arteta merupakan penggemar berat pemain berkebangsaan Inggris itu. Selain dikabarkan ingin mendatangkan Toni Kroos, Manchester City kabarnya belum menyerah untuk mendapatkan Dani Olmo dari RB Leipzig. Dilansir Gol Sini jadi yang terdepan untuk mendapatkan jasa Olmo setelah gagal mencapai kesepakatan dengan Leipzig musim panas lalu. Namun bursa transfer mendatang Siri tak datang sendirian karena Real Madrid dan Chelsea juga meminati pemain Spanyol tersebut. Cida internasional belum rampung. Liverpool sudah mendapat kabar buruk soal salah satu pemainnya, yakni Andy Robertson yang mengalami cedera. Dilansir Tribal Football, Robertson mengalami cedera bahu saat timnas Skotlandia menghadapi Spanyol. Ia diganti sebelum babak pertama usai karena mengalami benturan dengan Uniman. Kabarnya Robertson akan menjalani pemulihan di Liverpool. Liverpool dikabarkan menunda renovasi Stadion Anfield. Bagian atas itu akan menyebabkan tribun sisi atas akan tetap ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Dilansir E7, level tribun baru diperkirakan berkapasitas 7.000 kursi sehingga nantinya Anfield akan berkapasitas 61.000 kursi. Namun karena penundaan peluasan maka kapasitas stadion yang bisa dipakai menurun jadi 51.000 kursi. Penundaan proyek ini juga berimbas pada pengembalian beberapa tiket di pertandingan lawan Everton tanggal 21 Oktober mendatang karena belum ada kursi yang tersedia meski ada desakan dari wali kota Milan agar Interman dan AC Milan tetap berkandang di San Siro. Kedua klub tersebut tetap ngotot untuk membangun stadion sendiri. Dilansir Football Italia, kedua klub
Bahkan sudah mengumumkan kalau pihak klub berharap stadion baru akan siap pakai pada tahun 2028 untuk lokasinya berada di luar terbatas kota Milan Inter. Miumi dipastikan gagal lolos ke playoff MLS musim 2023. Maka dari itu mereka ingin menambah amunisi agar semakin kuat musim depan. Dilansir Gol, legenda timnas Kroasia Luka Modric jadi salah satu target utama Miami. Namanya telah berulang kali dikaitkan dengan Miami dan sepertinya kepindahan ini bukanlah suatu hal yang tidak mungkin dengan menit bermain yang mulai berkurang di Madrid. Tawaran Inter Miami akan jadi kesempatan menarik baginya.